semuanya? Baik, sehat? Sehat, Bu. Lapar ya? Ya, Bu. Oke, nanti kita ada sesi istirahat untuk makan ya. Ya, Bu. Baik, kita akan melakukan pembelajaran hari ini. Maka sebelum kita belajar, seperti biasanya itu kita doa dulu. Setelah doa kita nyanyi salah satu lagu wajib nasional. Silakan ketua kelas maju ke depan ya. Siap gerak sebelum kita belajar melakukan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi. Silakan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Halo, halo Bandung, 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Oke, silakan duduk. Baik, semuanya hadir? Absen. Ada yang absen, Bu. Ada yang absen, Bu. Siapa? Johannes lagi? Yohanes sama si Jones, Bu. Oh, 3 orang. Baik. Oke, nanti diisi ketua kelas, isi di buku batasnya nanti ya. Ya, Bu. Sampaikan bahwa pembelajaran berikutnya harus hadir dalam pembelajaran. Oke. Sebelum belajar kita ice breaking ya. Ya, Bu. Oke. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, 2 kali tempo 5. Oke, baik. Kita belajar dari kerajaan Kutai. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang teori masuknya kerajaan Kutai di Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang pertama adalah kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini adalah masyarakatnya beragama Hindu dan itu disebut kerajaan tertua. Didirikan pada abad ke-4. Oke, baik, lanjut. Pembelajaran kita hari ini bertujuan melalui pembelajaran discover learning, itu melalui nanti diskusi kelompok dalam pembelajaran. Maka semua peserta mampu menggunakan media audio visual kinestetik dalam pembelajaran berdiferensiasi menurut minat dan bakat dalam menganalisis tentang kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama di kerajaan Kutai. Setelah itu siswa mampu mengkomunikasikannya atau mempresentasikannya di depan kelas dalam bentuk lisan dan tulisan di depan kelas dalam berbagai media. Nah, oke, kita lanjut. Ada pertanyaan tematik tentang kerajaan Kutai. Ini tanda apa? Berarti ada pertanyaan. Oke, ini gambar siapa? Anak kecil. Baik. Gambar apakah ini? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan berdiri. Selfie. Candi Prambanan, Bu. Ada lagi? Lasma? Tidak. Ada lagi? Tidak. Baik, kita lihat benar atau tidak Candi Prambanan. Silakan duduk selfie. Oke, Candi Prambanan. Ada yang tahu menjelaskan apa Candi Prambanan ini?
Candi Prambanan ini adalah candi yang didirikan oleh orang beragama Hindu. Oke, baik. Lanjut yang kedua. Gambar apakah ini? Yuk, Jonathan, silakan. Gambar itu adalah prasasti. Tunggu sebentar. Pos, jangan punggungnya. Oke, lanjut. Ini kita lihat gambar berikut. Gambar apakah ini? Saya, Bu. Ya, silakan Jonathan. Gambar tersebut adalah prasasti. Oke, kita lihat. Prasasti apa ini? Yupa, Bu. Yupa. Ada yang tahu pengertian Yupa? Silakan berdiri. Prasasti Yupa adalah tugu batu yang ditemukan 400 sebelum Masehi, ditulis dalam huruf Pallawa dan bahasa Bangsa. Sanskerta. Oke. Sanskerta. Benar atau tidak? Kita lihat jawabannya. Oke. Ini adalah sumber sejarah dari kerajaan Kutai. Sumber sejarah salah satunya adalah Yupa. Yupa itu adalah tugu batu, dia berdiri, ada banyak ya. Tugu batu ini seluruh kebijakan raja. Ada berapa orang raja kerajaan Kutai? Tiga. Raja pertama? Kedua. Kedua? Answarna. Ketiga? Mulawarman. Mulawarman. Jadi seluruh kebijakan yang ada, baik itu politik, baik itu sosial budaya, baik itu ekonomi dan agama, tertulis di dalam Yupa. Di mana bahasanya itu Sanskerta, hurufnya huruf Pallawa. Hanya orang pada zamannya yang bisa mengartikan apa itu huruf Pallawa. Baik, kita lanjut. Siapakah dia? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan berdiri. Mulawarman adalah yang terkenal di kerajaan Kutai pada masanya kerajaan Kutai mengalami kejayaan. Oke, ini adalah gambar Raja Mulawarman. Kenapa yang ada hanya wajah Mulawarman? Kenapa tidak wajah Raja Kudungga? Dalam kerajaan itu raja yang pertama itu diperhitungkan. Tetapi kenapa ada hanya gambar Raja Kudungga? Ya, ini sampai materi kita yang kelas 10 ya. Kenapa? Karena tadi disebut, karena pada masa raja ketiga yang bernama Mulawarman, kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan. Berarti makmur. Kenapa tidak raja pertama atau Kudungga? Karena nama Raja Kudungga masih menggunakan nama bangsa Indonesia. Kalau ingin menjadi raja Hindu Buddha di kerajaan Hindu Buddha, bercorak Hindu Buddha, nama harus diganti. Apakah ini Mulawarman bukan orang Indonesia? Iya, orang Indonesia. Tetapi diganti namanya bercorak Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha adalah bangsa India. Bisa dipahami? Oke, baik, kita lanjut. Bagaimana tentang sejarah dan perkembangan Hindu Buddha? Mari kita saksikan videonya. Dari belakang. Sebelum menjadi sebuah negara berkembang seperti saat ini, Indonesia pernah ditempati oleh beberapa kerajaan terdahulu. Salah satunya ialah kerajaan Kutai atau Kartanegara, yaitu sebuah kerajaan dengan sejarah dulu dengan bukti sejarah tertua. Berdiri di Indonesia sejak abad keempat dan sempat berjaya pada masanya. Sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara, Kutai Kartanegara memiliki banyak peninggalan, bahkan disebut-sebut sebagai kerajaan yang memiliki peninggalan tertua di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa peninggalan bersejarah dari kerajaan Kutai Kartanegara. Pertama, Tepatong Sultan. Sebuah mahkota Jepun Tafo dari emas seberat 1,9 dari Pramayana dengan berat 170 gram praktik berasal dari India dan hanya ada 2 buah di dunia, asal dari India dan asal Thailand. Sebuah pedang dari emas padat yang pada gagangnya terdapat ukiran seekor harimau. Oke, baik. Itulah dari
dari tayangan video tentang sejarah Kerajaan Kutai. Kita lanjut. Dari Kerajaan Kutai ini, bagaimana kehidupan politiknya dan ekonominya. Nah, nih, lanjut ya. Oke, nah, nih, kehidupan, nih Yupa tadi ya. Nih, pengertiannya Yupa terdapat dalam tugu batu yang pada abad keempat ada 7 tugu batu yang didirikan pada masa Mula Warman. Ini silsilah kerajaannya. Mula Warman raja ketiga dan dia menganut agama Brahmana. Nah, ini sosial budayanya, ini agamanya ya. Prasasti tertulis bahwa Kutai itu beragama Hindu dan Buddha. Oke. Dan pada masa keruntuhannya. Baik, kita lanjut kegiatan kita, materi pembelajaran dari video yang telah disaksikan. Kita diskusi ke kelompok. Dah. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan melanjutkan hasil diskusi kami dalam bentuk video tentang Kerajaan Kutai. Abad keempat itu Kerajaan Kutai, kerajaan di manakah Kalimantan itu, kerajaan tertua yang ada di Indonesia, raja yang terkenal Mula Warman namanya. Tai Kutai, 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 Tai Kutai, 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 Kutai. Pada abad keempat itu Kerajaan Kutai, kerajaan di manakah Kalimantan itu, kerajaan tertua yang ada di Indonesia, raja yang terkenal Mula Warman namanya. Tai Kutai, 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 Tai Kutai, 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 Kutai. Tai Kutai, 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 Kutai. Tai Kutai, 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 Kutai. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk visual atau puisi tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri di sekitar abad 4 yang berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Sumber sejarah yang menjadi bukti arkeologis adalah prasasti berbahasa Sansekerta. Raja yang pertama adalah Raja Purungga yang amat mulia. Raja kedua adalah Raja Aswan. Raja menunjukkan keluarga yang mulia. Raja yang ketiga adalah Mula Warman. Raja dapat memperbaiki baik, kuat, dan Oke. Baik, itulah tadi yang ditampilkan oleh masing-masing kelompok. Baik, kelompok 1 melalui puisinya tentang Kerajaan Kutai, kelompok 2, kelompok 3 dengan nyanyian yang begitu indah dan iringi, itulah melalui minat dan bakat kamu. Baik, kalau begitu
dari materi yang sudah Ibu sampaikan, lalu kamu belajar melakukannya, mengaplikasikannya, kita melakukan evaluasi. Oke. Tarik sebuah kesimpulan apa yang diambil dari pelajaran kita. Nah, dari pelajaran kita tadi yang Ibu terangkan dan kalian sampaikan melalui diskusi kelompok, kita tarik sebuah kesimpulan. Ada yang bisa kesimpulan? Yuk, silakan Mendri. Kesimpulannya yaitu Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan yang kedua di Indonesia yang berdiri pada abad ke-4 yang berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Keberadaan kerajaan ini diambil dari temuan prasasti yang ditulis di atas yupa atau tugu batu yang berjumlah 7 buah yang ditemukan sekitar tahun 1979 dan tahun 1940 di daerah hulu Sungai Mahakam. Prasasti tersebut ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa, yaitu huruf yang banyak digunakan di wilayah India Selatan dan berbahasa Sanskerta. Oke, baik, silakan duduk. Nah, tadi kesimpulan yang disampaikan temanmu tentang bagaimana Kutai itu berkembang mulai dari berdirinya, dengan prasastinya, dengan rajanya, kejayaannya, ya. Nah, ya, kesimpulannya sama yang disampaikan ya, bahwa kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan yang bercorak beragama Hindu, bukan Buddha ya. Jadi kerajaan Kutai ini adalah kerajaan yang sangat tua, tetapi bercorak Hindu. Kenapa terkenal? Karena pada masanya Kutai mencapai kejayaan. Dari sekian ada kegiatan kita. Terima kasih dan salam bahagia.